Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya tersimpan rahmat, ampunan, dan limpahan pahala bagi hamba-hambanya yang beriman. Di bulan Ramadan, ibadah utama yang diwajibkan kepada setiap muslim adalah puasa. Puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, sebuah ibadah yang kewajibannya hanya ada di bulan Ramadan dan tidak di bulan lainnya. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus latihan bagi jiwa untuk mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Dalam bahasa Arab, puasa disebut syiyam, yang berarti menahan diri. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat untuk memenuhi perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu, menjaga lisan dari perkataan buruk, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Sebab, hakikat puasa yang sesungguhnya adalah membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah 183. Lalu, bagaimana hakikat puasa yang sesungguhnya? Mengapa ibadah ini memiliki kedudukan yang begitu istimewa dalam Islam? Mari kita bahas lebih dalam tausiah Ramadan hari ke-9 ini, hakikat puasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian penuh makna setiap harinya. Selamat menyaksikan. Ibadah puasa di bulan Ramadan tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang sia-sia. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits syahih, puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Akan tetapi, puasa itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan hal-hal keji. Jika kamu dicaci atau dicemooh orang lain, maka katakanlah, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Hr. Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Hadits ini menegaskan bahwa esensi puasa tidak hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga akhlak dan perilaku dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Menjaga lisan menjadi salah satu hal yang sangat ditekankan dalam menjalankan ibadah puasa. Rasulullah menyebut istilah laghun, yang mencakup segala bentuk perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Laghun bisa berupa gosip, berbohong, berkata kasar, hingga perdebatan yang tidak bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa sadar seseorang terjerumus dalam pembicaraan yang tidak berfaedah atau bahkan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, selama berpuasa, seorang muslim harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan menghindari perkataan yang tidak perlu. Rasulullah mengingatkan dalam haditsnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, meskipun ia meninggalkan makan dan minumnya. Hr. Bukhari dan Muslim. Selain laghun, puasa juga menuntut seorang muslim untuk menghindari rafats, yaitu perkataan atau perbuatan yang menjurus pada syahwat dan pornografi. Di zaman modern,
Tantangan dalam menjaga diri dari rafat semakin besar, terutama dengan mudahnya akses terhadap konten-konten yang tidak senonoh di internet dan media sosial. Seorang muslim yang berpuasa harus berusaha untuk menjaga pandangan, pendengaran, serta pikiran dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur 30. Menjaga diri dari rafats adalah bagian penting dari kesempurnaan ibadah puasa, karena puasa yang baik bukan hanya sekadar menahan lapar, tetapi juga membersihkan jiwa dari segala bentuk godaan hawa nafsu. Puasa juga melatih seseorang untuk mengendalikan emosinya dan tidak mudah marah. Dalam kondisi lapar dan haus, seseorang cenderung lebih sensitif dan mudah tersulut emosinya. Namun, Rasulullah mengajarkan bahwa puasa seharusnya menjadi sarana untuk melatih kesabaran dan menahan amarah. Jika seseorang dicaci atau diprovokasi saat berpuasa, ia tidak boleh membalas dengan kemarahan, melainkan cukup mengatakan, "Aku sedang puasa." Ini adalah bentuk pengendalian diri yang menunjukkan bahwa puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga ibadah hati dan akhlak. Seorang muslim yang benar-benar memahami hakikat puasa akan selalu berusaha menjaga ketenangan dan tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Hakikat puasa yang sebenarnya adalah menjadikan seseorang lebih bertakwa dan meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang muslim. Dengan berpuasa, seseorang diajarkan untuk tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu, menjaga lisan, mengontrol amarah, serta menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan merasakan perubahan dalam dirinya, baik dari segi spiritual maupun sosial. Puasa melatih kesabaran, meningkatkan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Selama bulan Ramadan, setiap muslim seharusnya tidak hanya fokus menahan lapar dan haus, tetapi juga memperbanyak amal ibadah dan menjauhi perbuatan sia-sia. Waktu yang dimiliki selama berpuasa sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, membantu sesama, serta meningkatkan kualitas ibadah. Ramadan adalah bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, sehingga merupakan kesempatan besar bagi setiap muslim untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." H.R. Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, puasa bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sarana untuk meraih ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang memahami hakikat puasa akan menjalankan ibadah ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Ia tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mata dijaga dari melihat sesuatu yang haram, telinga dijaga dari mendengar hal yang tidak baik, lisan dijaga dari berkata dusta, dan hati dijaga dari niat buruk serta prasangka negatif. Dengan menjalankan puasa yang benar, seseorang akan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Puasa adalah ibadah yang memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik dari segi spiritual, sosial, maupun kesehatan. Dari segi spiritual, puasa mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, melatih kesabaran, serta memperkuat ketakwaan. Dari segi sosial, puasa mengajarkan empati kepada mereka yang kurang mampu dan membiasakan untuk berbagi dengan sesama. Dari segi kesehatan, puasa membantu dalam proses detoksifikasi tubuh dan memberikan kesempatan bagi sistem pencernaan untuk beristirahat. Namun, semua manfaat ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan tidak sekadar menjadikannya sebagai ritual tahunan tanpa makna. Oleh karena itu, setiap Muslim harus memahami bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Dengan menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, menghindari perbuatan keji, mengontrol emosi, serta memperbanyak amal kebaikan, puasa akan menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasa hanya dilakukan sebatas menahan lapar dan haus tanpa diiringi dengan perbaikan akhlak dan ibadah, maka manfaat yang diperoleh tidak akan maksimal. Sebagaimana sabda Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hr. Ahmad dan Ibnu Majah. Dengan memahami hakikat puasa yang sesungguhnya, setiap Muslim dapat menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, serta meraih keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih bertakwa, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan kebohongan dan kezaliman adalah bagian dari hakikat puasa yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya puasanya." Hr. Bukhari. Hadits ini menegaskan bahwa puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari kebohongan, kedustaan, dan segala bentuk kezaliman. Jika seseorang tetap melakukan kebohongan dan kezaliman selama berpuasa, maka ibadah puasanya bisa kehilangan maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbohong memang tidak secara langsung membatalkan puasa secara fikih, tetapi dapat membatalkan pahala puasa. Puasa yang benar bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa seseorang yang berbohong dan berdusta hakikatnya bukanlah orang yang benar-benar berpuasa. Meskipun secara lahiriah ia menahan diri dari makan dan minum, namun jika hatinya tetap dipenuhi kebohongan dan lisannya tetap berkata dusta, maka puasanya menjadi sia-sia di sisi Allah. Kebohongan memiliki dampak yang sangat luas dalam kehidupan sosial. Orang yang terbiasa berbohong akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Bahkan dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa berbohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Beliau bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hr. Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu,
Seorang muslim yang berpuasa harus berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan kebiasaan berdusta dan selalu berkata jujur dalam setiap keadaan. Apalagi jika kebohongan yang dilakukan memiliki dampak yang besar terhadap orang lain. Ada banyak bentuk kebohongan yang bisa merugikan orang banyak, seperti sumpah palsu, menipu dalam jual beli, menyebarkan berita bohong atau hoaks, serta berbagai bentuk kezaliman lainnya. Semua bentuk kebohongan ini tidak hanya mencederai hubungan antar sesama manusia, tetapi juga merupakan perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Sedangkan kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Hr. Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk kebohongan yang sangat besar dosanya adalah sumpah palsu. Sumpah palsu adalah ketika seseorang bersumpah atas nama Allah untuk suatu kebohongan dengan tujuan menipu atau menzalimi orang lain. Ini termasuk dalam dosa besar yang dapat mendatangkan murka Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkainya. Hr. Bukhari dan Muslim. Selain kebohongan, puasa juga mengajarkan kita untuk meninggalkan kezaliman. Kezaliman adalah segala bentuk tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain secara fisik, mental, maupun ekonomi. Bentuk kezaliman bisa beragam, mulai dari menindas orang yang lebih lemah, mengambil hak orang lain secara paksa, hingga melakukan korupsi yang merugikan banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hr. Muslim. Ini menunjukkan bahwa orang yang menzalimi orang lain di dunia akan menghadapi akibatnya di akhirat kelak. Korupsi adalah salah satu bentuk kezaliman terbesar di zaman ini. Korupsi tidak hanya merugikan satu atau dua orang, tetapi bisa merugikan seluruh masyarakat, terutama orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Korupsi yang dilakukan oleh seseorang bisa menghambat pembangunan, menyebabkan kesenjangan sosial, dan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadits, barang siapa yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan menanggung dosa sebesar gunung. Hr. Bukhari. Semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kezaliman, semakin besar pula dosa yang ditanggung oleh pelakunya. Maka, meskipun sama-sama berdosa, mencuri seekor ayam tetangga tentu berbeda dengan mencuri uang negara dalam jumlah miliaran rupiah. Seorang muslim yang benar-benar memahami hakikat puasa harus menjauhi segala bentuk kezaliman, baik yang kecil maupun yang besar. Jika seseorang masih suka menzalimi orang lain, menipu, mencuri, atau berbuat curang dalam bisnis, maka puasanya tidak akan memberikan manfaat apapun bagi dirinya selain sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa seharusnya menjadi sarana untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Seorang muslim yang berpuasa dengan baik akan menjadi pribadi yang jujur, adil, serta tidak suka menzalimi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hr. Bukhari dan Muslim.
Ini menunjukkan bahwa orang yang benar-benar memahami hakikat puasa adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu untuk berbuat dusta dan zalim. Selain itu, meninggalkan kebohongan dan kezaliman selama berpuasa juga akan membawa ketenangan hati. Orang yang jujur dan adil akan selalu merasa tentram dalam hidupnya. Sedangkan orang yang suka berdusta dan menzalimi orang lain akan selalu dihantui perasaan bersalah dan ketakutan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran membawa ketenangan, sedangkan kebohongan membawa keraguan." Hr. Tirmidzi. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan, setiap muslim harus menjadikan puasa sebagai momentum untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Jika sebelumnya seseorang terbiasa berkata dusta, maka di bulan Ramadan ia harus berusaha untuk selalu berkata jujur. Jika sebelumnya seseorang sering berbuat curang dalam pekerjaannya, maka di bulan Ramadan ia harus mulai bekerja dengan penuh integritas. Jika sebelumnya seseorang pernah menzalimi orang lain, maka di bulan Ramadan ia harus meminta maaf dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hakikat puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kebohongan dan kezaliman. Seorang muslim yang benar-benar memahami makna puasa akan berusaha untuk selalu berkata jujur, menjauhi perbuatan curang, serta tidak menyakiti atau menzalimi orang lain. Dengan demikian, puasa tidak hanya menjadi ibadah fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah 183. Membentuk takwa adalah tujuan utama dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah 183. Ayat ini menegaskan bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi lebih dari itu, puasa adalah sarana untuk mencapai derajat takwa. Takwa dalam Islam berarti kesadaran yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercermin dalam ketaatan kepada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam ibadah puasa terdapat kesucian dan kebersihan jiwa, serta mensterilkan diri dari segala keburukan dan akhlak yang hina. Dengan kata lain, puasa bukan sekadar ritual fisik, melainkan ibadah yang berdampak pada pembentukan karakter dan akhlak seseorang. Orang yang bertakwa akan selalu berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Ia menjaga lisannya dari perkataan yang menyakiti orang lain, menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, menjaga tangannya dari perbuatan zalim, serta menjaga kakinya dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Takwa bukan sekadar kata-kata, tetapi sikap hati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah memberikan perumpamaan yang indah tentang takwa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bertanya kepadanya, "Apa itu takwa?" Ubay menjawab dengan bertanya balik, "Pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri?
Umar menjawab, "Ya, aku pernah melewati jalan seperti itu." Lalu Ubay bertanya lagi, "Apa yang kau lakukan?" Umar pun menjawab, "Aku berhati-hati." Ubay kemudian berkata, "Demikianlah takwa. Hati-hati dalam menjalani hidup agar tidak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan." Takwa adalah kesadaran spiritual yang membimbing setiap langkah seorang mukmin. Orang yang bertakwa tidak hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi juga memperbaiki hati dan jiwanya. Ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi segala perbuatannya, sehingga ia tidak akan berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Puasa di bulan Ramadan melatih kita untuk meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Saat berpuasa, kita merasakan bagaimana rasanya lapar dan dahaga, sehingga kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang-orang yang kurang mampu. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena puasa sejatinya adalah sarana untuk meningkatkan empati dan solidaritas sosial. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah salah satu ujian terbesar dalam kehidupan manusia. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya akan mudah tergoda oleh syahwat, kemarahan, dan keserakahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya dari kemarahan." H.R. Bukhari dan Muslim. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri, tidak mudah marah, dan selalu berusaha berpikir sebelum bertindak. Dalam kehidupan sehari-hari, takwa juga berarti bersikap jujur dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran membawa ketenangan, sedangkan kebohongan membawa keraguan." H.R. Tirmidzi. Puasa seharusnya membentuk pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Jika seseorang masih suka berbohong, menipu, atau berbuat curang dalam pekerjaannya, maka ia belum mencapai hakikat puasa yang sebenarnya. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ia tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim adalah orang yang tidak mengganggu Muslim lainnya dengan lisan dan tangannya." H.R. Bukhari dan Muslim. Maka, selama bulan Ramadan, seorang Muslim harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak agar tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Takwa juga mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri. Sebelum tidur di malam hari, seorang mukmin yang bertakwa akan merenungkan perbuatannya sepanjang hari. Apakah ia telah menjalankan perintah Allah dengan baik? Apakah ia telah menjauhi larangannya? Apakah ada orang yang tersakiti karena ucapannya? Dengan muhasabah atau introspeksi, seorang Muslim akan terus berusaha memperbaiki dirinya agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah jalan menuju ketakwaan. Jika seseorang berpuasa dengan benar, maka setelah Ramadan ia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ia akan lebih taat dalam menjalankan ibadah, lebih sabar dalam menghadapi ujian, lebih peduli terhadap sesama,
lebih jujur dalam bertutur kata, dan lebih hati-hati dalam bertindak. Inilah buah dari puasa yang sesungguhnya. Sebagai penutup, mari kita renungkan doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pelihara. Berilah keberkahan pada segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, dan lindungilah aku dari kejahatan yang Engkau tetapkan. H.R. Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman kita, menguatkan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa yang benar, kita berharap bisa mencapai hakikat takwa dan kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hakikat puasa, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk keburukan serta membentuk pribadi yang bertakwa. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, meningkatkan kesabaran, serta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, berbuat kebaikan, dan meningkatkan kualitas diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat menjalani ibadah, dan semoga Allah menerima semua amal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.